Minggu yang cukup slow, tapi justru bawa banyak nostalgia buat gue. Hampir setiap orang yang kerja di kantor itu pasti punya tempat humble untuk mereka ngumpul bersama teman-teman yang kompak gitu. Ada yang di warung, di tempat makan, atau di warkop, di segala macam tempat yang biasanya tempat-tempat yang humble di pinggir jalan dan segala. Kebetulan gue dan tim gue itu punya tempat humble, itu warung mie ayam. Tempatnya enak. Kita biasa makan di bawah pohon gede. Dan itu juga sebenarnya udah cukup viral, udah banyak yang review di internet. Namanya Warung Pak Min. Hari itu lumayan mendung, tapi kita tetap makan. Setelah selesai makan, udah mulai turun hujan karena gua dan teman gua yang satu nggak bawa jas hujan. Akhirnya kita memutuskan untuk neduh di situ. Habis makan mie ayam malah kehujan. Duduk dulu lah. Sambil bunuh waktu kita ngobrol-ngobrol dari hal yang receh-receh sampai tiba-tiba dia nanya, "Bang, menurut lu gimana sih memutuskan seorang perempuan ini bisa kita nikahi?" Hah, anjir. Pertanyaannya sih simple ya. Tapi jawabannya itu membuat gue diem beberapa detik untuk pikiran gue traveling ke masa lalu. Dan kembali akhirnya gue jawab, ya intinya gue cuma satu hal. Yang penting gue pastikan perempuan itu tidak selingkuh atau tidak punya bibit selingkuh. Setiap orang pasti punya satu hal yang nggak bisa dia tawar. Kayak gue pribadi, gue tidak bisa menawar sebuah perselingkuhan gitu. Apalagi sampai pasangan gue selingkuh. Karena menurut gue, ketika lu selingkuh artinya lu tidak berusaha untuk memahami pasangan lu sendiri. Lu escape, lu lari dari masalah dengan mencari kebahagiaan di luar. Perselingkuhan itu menurut gua kayak udah kayak penyakit yang nggak bisa hilang gitu. Hampir sama kayak judol. Seburuk-buruknya judol, mungkin orang bisa tobat, tapi dampak dari yang dia lewatin itu nggak akan kembali begitu aja. Apalagi dalam hubungan. Perselingkuhan itu ibarat lu mecahin gelas. Mungkin bisa disambung tapi retakannya masih ada. Kayak kepercayaan, ketika dia udah pecah, dia nggak mungkin bisa balik lagi seperti dulu gitu. Nggak bisa balik lagi seperti semula. Mungkin bisa direkam lagi, bisa ditempel, bisa baik-baik lagi. Tapi retakannya akan selalu kelihatan. Dan lu nggak akan nyaman untuk menjalani hubungan dengan adanya seperti itu. Intinya kalau udah sampai di titik selingkuh, ya hubungan gua selesain. Terus dia nanya, walaupun 3 hari lagi mau nikah bang? Iya, walaupun 3 hari atau walaupun besok. Intinya lu, ya gua kalau gua pribadi gua nggak akan mau. Setelah itu hujan reda, kita ya balik. Akhirnya gua balik. Kejadian itu hari Senin, hari Selasa, Selasa Selasa. Akhirnya setelah sekian lama mangkrak, janjian kita, tim makan bakmi ini untuk rumah salah satu dari kita ini, akhirnya terlaksana. Kita nyamperin rumah teman kita yang ada di pelosok Bojong, di Bogor Kabupaten. Perjalanan dari Blok M sampai ke rumahnya dia di Bojong itu gue cukup menikmati gitu. Dari traffic light-nya, dari perempatan-perempatannya, jalanannya, ada toko-toko yang gue lewatin segala macam. Karena
perjalanan itu tanpa sadar membawa gue nostalgia lagi. Itu jalan yang sering gue lewatin dulu sama bini gue waktu masih pacaran. Sampai gue nggak sadar, ternyata udah 1,5 jam gue perjalanan dan sampai rumahnya dia. Begitu sampai rumahnya, kita disambut pakai ayam goreng serundeng bikinan nyokapnya temen gue. Ada sambelnya, lalapannya, semuanya rasanya langsung kayak klik gitu di mulut. Apalagi setelah perjalanan 1,5 jam naik motor. Waktu badan masih. Gimana Jack perjalanan kok? Ya alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup panjang. Beli kaliku. Ya ada aja sih. Kayak udah mantep banget. Rumahnya sih sederhana, tapi adem banget. Bukan kelas, bukan yang mewah bagaimana, tapi karena rumahnya di pojok, dia feel-nya kayak di villa. Sebelah kiri itu rumahnya ngadep barat, by the way. Rumahnya ngadep barat, sebelah kirinya itu sawah, di depan ada pohon bambu. Feel-nya kayak di villa banget lah. Terus ada suara angin dari gesek daun bambu gitu, itu bikin lu enjoy banget gitu. Gua nggak nyangka rumahnya bisa senyaman itu. Setelah gue sampai dan gue ngelihat rumahnya, gue ngelihat semuanya, ada satu hal yang gue rasain gitu. Gue tahu temen gue adalah seorang pejuang sejati. Dia mengusahakan segala sesuatu untuk keluarganya. Rumah yang sejuk, ada view sawah di sebelah kirinya, itu bukan cuma sekedar rumah, tapi itu simbol bahwa dia adalah seorang fighter sejati. Dan itu adalah hal yang menurut gue luar biasa. Lanjut hari Rabu, Kamis, Jumat. Gue lupa harinya hari apa. Gue sama bini gue ke rumah sakit di daerah Depok, rumah sakit Simpang Depok kalau nggak salah. Namanya buat nyamperin teman baik kayak bini gue, punya kakaknya juga teman baiknya bini gue. Ternyata dia lagi dioperasi, jadi kita datang untuk ngejenguk gitu. Gue kenal ini perempuan, gue kenal kakaknya juga. Lu pernah nggak ketemu orang yang 1 tahun, 2 tahun nggak ketemu, ternyata oh dia udah beda banget. Bukan beda dalam arti sombong, tapi lu tahu bahwa ini orang udah sangat berkembang gitu, secara fisik, secara mental dan segala macam. Nah, gue ngelihat itu di si teman baik kayak bini gue ini. Dia udah keren banget. Gue tahu dia, dan dia kayaknya lebih pede, arah hidupnya dia lebih tahu, hal-hal yang dia jalanin dia udah mulai tahu. Gue tahu banget, gue merasakan banget perubahannya. Dan setiap hal yang gue rasakan itu ada di teman-teman gue, itu gue selalu proud aja gitu, gue selalu bangga. Semoga yang lain juga bisa kayak gitu juga, bisa berkembang dengan pesat. Gue ini juga seorang fighter sejati yang fight banget buat bisa kuliah. Di dalam segala keterbatasan ekonominya, kebetulan waktu dia masuk kuliah, ekonomi keluarganya lagi nggak oke. Jadi dia benar-benar berjuang untuk bisa kuliah. Nggak yang superior di kampus, nggak yang sangat cerdas, tapi anak ini gue tahu cukup aktif di kampus menurut bini gue. Dia jadi ketua gereja kampus, dia jadi organisasi-organisasi kegerejaan gitu dia aktif. Ya kurang paham lah gue hal-hal yang beda server gitu, tapi yang gue tahu kayak gitu. Sampai akhirnya dia lulus kuliah,
dapat kerjaan, di kerjaan ada opportunity untuk upskill, disekolahin bahasa Inggris sama kantornya dia sekolah bahasa Inggris, dia berkembang, dapat gaji yang bagus, segala macam. Akhirnya dia sekarang jadi pundak buat keluarganya. Itu prestasi banget menurut gue dibanding yang lain, dan gue juga proud. Untuk minggu ini udahlah sampai situ dulu. Banyak nostalgia yang gue tulis. Terima kasih udah nonton. Ciao. Gile, kuring.